Miskin bukanlah minimnya kondisi ekonomi seseorang, melainkan sebuah pola pikir atau paradigma yang dibangun dalam diri kita. Ezra Manurung seorang perempuan yang harus struggling dalam bertahan hidup tanpa kehadiran orang tua. Saat remaja, beliau bahkan nyaris bunuh diri karena merasa bahwa hidup ini sangat sulit dan tanpa harapan. Namun Ezra Manurung berhasil keluar dari masa gelap tersebut. Hingga saat ini ia menjadi seorang co-founder dari sebuah perusahaan asuransi di Indonesia. Beliau juga pemilik dari Yayasan Maharani Kirana Pertiwi yang membantu para ibu untuk bisa berkarya lewat keterampilan mereka. Bukan hanya itu, dengan banyak prestasi lainnya, beliau juga menjadi dosen di beberapa universitas untuk mengajar literatur keuangan. Jika Anda ingin keluar dari mental kemiskinan, mari pelajari bersama dalam Good News episode From Leader to Servant Leader bersama Ezra Manurung. Jangan beranjak kemana-mana, saksikan perbincangan selengkapnya hanya di Good News Program. Karena kita semua hidup pakai uang. Ada satu hal yang Ibu Esra itu selalu ajarkan gitu kan, tentang mental miskin dan mental kaya. Bisa Ibu jelaskan lebih lanjut, ini maksudnya bagaimana? Iya, mental miskin itu kan cara pikir ya Bu ya. Jadi banyak orang berpikir mental miskin atau kemiskinan itu soal materi, soal pencapaian, prestasi, atau berapa banyak yang suka sama kita. Sebetulnya mental miskin adalah mental yang selalu merasa saya tidak sehebat dia. Ya kayak rendah hati yang palsu gitu. Saya adalah kelasnya beda sama bapak, saya kelasnya beda sama ibu. Wah kalau ibu bisa, saya belum tentu bisa. Seperti itu semua kemiskinan. Atau kita udah punya banyak tapi kita merasanya nggak punya terus. Jadi banyak sekali orang, wah Ibu Esra bagaimana ini keadaan ekonomi ya. Padahal kalau setahu saya asetnya aja nggak habis sampai 2-3 generasi kok khawatir. Oke. Oh gitu ya Bu, bisa ya? Khawatir dengan rakyat, khawatir dengan pemerintahan, khawatir dengan bagaimana politik di negara kita. Kayaknya itu juga mental miskin. Iya. Dan biasanya orang-orang yang punya mental seperti itu tidak akan pernah merasa cukup. Iya. Dan karena itu tidak akan bisa juga berbagi dengan orang lain gitu kan ya. Sulit Bu. Sulit karena dia aja masih khawatir. Oh oke. Boleh tahu nggak kalau misalnya Ibu bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, mungkin mereka juga lagi menyaksikan. Nasihat apa yang Ibu bisa berikan untuk orang-orang yang sudah asetnya sampai mungkin 2-3 keturunan seharusnya nggak bakal habis gitu loh? Kebahagiaan. Karena yang dicari banyak orang di dunia ini adalah damai sejahtera, sukacita, kuasa, yaitu kebahagiaan. Sebetulnya kebahagiaan itu apa? Kan orang bilang bahagia, saya bisa punya jet pribadi, itu bahagia karena beberapa orang cuma bisa beli Kok sepatu beli yang jet harganya lagi? 10 juta misalnya. Sudah atau punya 20 juta. jet. Sudah Kok punya beli jet. lagi? Nah, gitu. Iya, katanya bahagia kalau saya sudah punya pabrik, saya sudah sukses. Kok bikin pabrik lagi? Berarti kan nggak penuh. Kalau udah bahagia berarti udah cukup. Katanya Maksudnya dulu itu punya gitu uang ya. sekian miliar, saya pasti bahagia. Udah punya, kok masih kerja lagi? Gitu ya Bu ya? Ya dong. Ibu pernah ngalami nggak? Oh pernah. Saya bersyukur banget ngerasain, dan bukan satu kali loh Pak. Wow. 3 kali ngerasain. Iya. Jadi satu hari, jadi saya bilang wow, udah pernah dapet piala, dapet trofi, juara dunia, juara apa. Nggak ada, Itu nggak sebanding ngalahin ya. semua level MDRT yang sudah Ibu? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Jadi banyak orang memberi karena kepengen menerima. Betul. Aduh, menerima apa lagi kalau bukan menerima sukacita, the true happiness. Itu bukan pada saat kita menerima, tapi pada saat kita bisa memberi. That's riches. Benang merahnya adalah mental kaya. Di mana mental kaya itu membuat Anda berani untuk percaya bahwa ketergantungan kepada Tuhan itulah sumber dari segala sesuatunya. Nah itu tidak bisa diteorikan ya Pak ya. Itu adalah revelation. Itu adalah pewahyuan di mana pola pikir kita yang berkata kalau kita mau damai-damai dalam keuangan mesti simpen sampai 7 keturunan, 8 keturunan. Tanpa sadar sebetulnya kita sudah menggantungkan masa depan kita ke sana. Kepada uang itu. Kepada uang itu, dan itu hanya kita yang tahu kok. Betul. Hanya kita yang tahu. Kata firman Tuhan ada kita yang tahu. Tetapi Tuhan itu adalah sumber yang pasti sampai hari ini kami dipelihara dengan baik oleh Tuhan. Ya, anak-anak tetap mendapatkan pendidikan yang membuat mereka exciting belajar. Amin. Ya, jadi kita
kita tidak bisa melihat kekayaan itu adalah berapa yang kita punya loh Pak. Iya. Tidak bisa. Tetapi berapa banyak yang bisa kita bagikan. Lepaskan. Yes. Dan itu bukan harus harta, itu bisa waktu, perhatian, keinginan untuk berkontribusi. Banyak sekali seperti tadi kembali kita bilang, ternyata di dalam kita sudah ada potensi yang mahal sekali. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @anugerah_ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami, sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami, yaitu di @anugerah_ministries. Anda bisa langsung pencet, dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya, sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.